Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi kali ini untuk melanjutkan video pembelajaran. Meskipun kita masih tetap melanjutkan pembelajaran di rumah masing-masing dengan model pembelajaran jarak jauh. Baik, semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat dan berbahagia teman-teman. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa stratifikasi sosial ini muncul hampir di setiap bahkan semua kelompok masyarakat, dan stratifikasi sosial ini muncul akibat adanya perbedaan dalam beragam lini kehidupan masyarakat dan adanya sebuah nilai-nilai yang dianggap dan dipandang berharga bagi masyarakat maupun individu yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sehingga stratifikasi sosial tentunya juga menimbulkan berbagai pengaruh. Di antaranya adalah pertama adalah eksklusivitas. Nah, eksklusivitas ini dapat kita pahami sebagai gaya hidup, kebiasaan dan perilaku yang berbeda antar lapisan masyarakat. Bisa jadi misalkan seperti ini. Kalau seseorang yang berada dalam lapisan masyarakat atas dengan latar belakang ekonomi yang bisa dikatakan mampu dan kuat akan memiliki gaya hidup yang berbeda dengan masyarakat yang berada di lapisan ekonomi bawah atau dengan pendapatan yang mungkin bisa dikatakan rendah. Nah, selain itu juga bisa karena faktor pendidikan. Orang yang mendapatkan pendidikan biasanya akan memiliki perilaku yang berbeda dengan orang yang tidak mendapatkan pendidikan, misalkan seperti itu. Dan yang kedua adalah etnosentrisme. Hal ini bisa kita pahami sebagai kebanggaan terhadap kelompok pada lapisan sosialnya dan memiliki pandangan bahwa kelompok yang di luar kelompoknya itu atau orang yang berada maupun masyarakat yang berada di luar kelompoknya itu memiliki suatu nilai yang cenderung dianggap negatif. Misalkan kelompok orang dalam sebuah struktur sosial yang berada di atas itu akan memandang orang yang ada di bawah itu cenderung negatif, dan orang yang berada di bawah akan juga memiliki pandangan terhadap orang yang ada di stratifikasi sosial atasnya itu dengan pandangan yang negatif pula. Bisa dianggap sombong, terlalu tinggi hati dan sebagainya. Nah, yang ketiga, stratifikasi sosial juga memiliki dampak berupa konflik sosial. Konflik sosial ini bagian pertama bisa kita kelompokkan menjadi konflik antar kelas. Artinya kelas bawah dengan kelas atas. Sebagai contoh misalkan gerakan buruh yang melakukan protes kepada majikannya. Nah, itu merupakan suatu wujud konflik antar kelas karena ada jenjangnya. Lalu ada juga yang namanya konflik antar kelompok sosial. Misalkan yang seprofesi. Mungkin kita pernah mendengarkan kasus para pengemudi ojek online gitu yang terlibat sebuah konflik dengan pengemudi ojek konvensional. Nah, di sini profesinya sama-sama sebagai tukang ojek gitu. Nah, ada juga mungkin yang konflik antar kelompok sosial di sini bisa berupa antar suku, ras, dan bahkan agama. Contoh itu bisa kita ulas lebih jauh lagi pada pembelajaran yang lainnya nanti. Yang keempat teman-teman adalah kesenjangan sosial. Nah, masalah ini cukup kompleks karena apa? Di dalam lapisan masyarakat itu memuat unsur-unsur yang mengedepankan salah satunya adalah kedudukan atau posisi. Nah, seorang yang memiliki posisi tinggi di dalam masyarakat cenderung memiliki akses yang mudah terhadap berbagai fasilitas. Di antaranya bisa berupa fasilitas kesehatan, pendidikan, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan keadilan. Hal ini tentunya akan menimbulkan kecemburuan sosial dan menjadi permasalahan ke depannya. Yang kelima adalah polarisasi power. Nah, polarisasi power di sini dapat
kita definisikan sebagai pembagian kekuatan. Dalam hal ini pembagian kelas berdampak pada kepentingan kekuatan dari kelompok masyarakat yang saling berlawanan. Misalkan sebagai contoh adalah kelompok atas dan kelompok bawah, ini yang paling mudah kita jadikan sebagai contoh. Nah, kelompok atas di sini mungkin bisa seorang pemodal, pemilik modal, dan kelompok bawah bisa buruh. Bagaimanapun juga pemodal akan membutuhkan buruh, tapi di sisi lain buruh juga memiliki kepentingan untuk melakukan tuntutan terhadap hak-haknya. Nah, ketika menuntut hak ini, sementara pemodal mungkin belum bisa memenuhi haknya, maka akan terjadi pertikaian di sini. Kekuatan pemodal melawan massa atau buruh tadi. Nah, inilah dampak dari stratifikasi sosial, salah satunya adalah pada polarisasi power. Yang keenam, munculnya lambang status sosial. Status sosial, bagaimanapun bentuknya, itu memiliki lambang sendiri-sendiri. Lambang ini bisa berupa fisik dan non-fisik. Nah, lambang yang berupa fisik misalkan seragam. Ya, kita melihat anggota militer memiliki seragamnya sendiri, berarti itu adalah kelompok militer. Sementara pegawai negeri sipil memiliki seragamnya sendiri ketika bekerja. Terus para pekerja kantoran juga memiliki seragamnya sendiri ketika bekerja. Ini adalah lambang status sosial atau lambang kelompok sosial dalam sebuah masyarakat yang diwakili dari ciri fisiknya, yaitu berupa seragam, misalnya seperti itu. Nah, selain fisik ada juga non fisik tentunya. Non fisik ini bisa berupa perilaku, sehingga membuat orang itu dihormati. Misalkan seorang siswa yang menyapa gurunya, itu adalah bentuk penghormatan. Terus ada lagi gelar yang digunakan, itu juga bentuk lambang status sosial non fisik. Yang ketujuh adalah terjadinya berbagai hierarki sosial, karena pada dasarnya stratifikasi sosial ini juga memunculkan kelas-kelas dalam masyarakat. Selanjutnya yang kedelapan adalah mobilitas sosial. Pada dasarnya setiap orang ingin mendapatkan kehidupan yang layak, ingin mendapatkan posisi yang mereka cita-citakan, sehingga adanya kelas dalam masyarakat itu membuat orang juga termotivasi untuk memperbaiki kondisinya, sehingga mereka yang berada di kelas sosial bawah atau stratifikasi sosial yang bawah itu berupaya untuk melakukan mobilitas sosial hingga berada pada pencapaian-pencapaian yang mereka inginkan. Baik, dan yang kesembilan, yang terakhir adalah penguasaan segmen-segmen besar dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki kedudukan paling tinggi dan tentunya memiliki kekuasaan yang lebih besar pula, sehingga posisi tersebut memungkinkan seseorang itu untuk menguasai segmen-segmen tertentu dan membaginya, sehingga membuat orang lain yang berada di bawahnya itu tentunya akan tunduk pada aturan yang dia buat karena perbedaan kelas itu tadi. Nah, baiklah teman-teman, baru saja kita belajar bersama mengenai pengaruh stratifikasi sosial terhadap beberapa lini kehidupan di masyarakat. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa juga mengakses berbagai sumber belajar lain, misalnya dari video-video lain yang ada di YouTube, di beberapa laman internet, maupun buku-buku yang bisa dengan mudah teman-teman akses selama kondisi kita belajar dari rumah masing-masing. Sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga ibadah, tetap rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.